restoran legendaris yang ada di Kota Semarang. Nah, ini jauh-jauh ke Semarang, ketemunya sama orang Batak lagi, si Regar lagi di sini. Yang mau monumen namanya Tugu Muda. Iya. Tugu Muda itu. Kenapa disebut Tugu Muda? Ya. Nah, jadi kita udah masuk di dalam kompleks Lawang Sewu ini. Oh, ini akses ke bawah gitu. Ya guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Rudi. Kali ini dari Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah sekarang aku mau lanjut lagi explore Kota Semarang. Tapi hari ini aku nggak sendirian, ditemenin dua orang teman dari Semarang. Ini asli Semarang ya dua-duanya? Semarang. Halo, hai. Hai, ini namanya si Juan. Satu lagi si Bobby ya? Yes. Bobby. Ya, temannya si Luke, teman aku yang kerja di Tiongkok di Shenzhen sekarang ini. Jadi sekarang kita mau kemana dulu nih? Makan ya? Makan, oke. Ya. Makan siang kita di Toko Un ya, Ko ya? Iya, Toko Un. Salah satu toko legendaris ya yang ada di Semarang ya. Udah lama banget itu. Berapa lama tuh? Kayaknya kalau nggak salah sih sudah sebelum tahun 90-an udah ada sih kok. Dan itu menu-menunya mungkin lebih ke table rich table kayak Belanda-Belanda zaman dulu ya. Iya, sama ada es krim, sama cookies-cookies yang mungkin toko bakery cookies yang jadul-jadul gitu menunya. Yang mendapatkan pengaruh Belanda semua ya. Kayak Kastengel mungkin gitu. Oke. Nanti kita coba sama-sama. Dan beginilah suasana Kota Semarang saat ini. Ini di siang hari jam 12:30. Panas sekali Semarang. Luar biasa. Kalau sama teriknya di China gimana nih kok? Ini kayaknya sekarang seimbang. Di Beijing sekarang lagi panas-panasnya juga. Kemarin pas lagi panas-panasnya 41 derajat. Wow, itu lebih panas lagi berarti. Benar. Ini panasnya mirip. Tapi di sini Semarang nggak lembab gitu ya, nggak pengap ya. Humid gitu loh. Tapi cuman kering aja sih. Kering ya? Iya, kering. Ya sama, mirip di Beijing. Kalau di Medan tuh lebih lembab dia. Panasnya pengap gitu, keringetan. Tapi di sini enggak sih, mirip di Beijing jadinya. Masih kemarin udah pulang ke Medan? Enggak ke Medan kali ini. Kali ini cuma ke Jakarta sama Semarang. Cuma 8 hari di Indonesia. Menikmati. Rudi kemarin udah menikmatin ini nih berarti ya, lumpia ya? Udah dibawa temen yang lain juga. Keliling, makan sampai drop. Drop ya, ke speaker. Ini jadi Zuan asli dari Medan? Kalau bapak ibunya dari Medan. Tapi udah lahir di sini? Iya, saya udah lahir di sini. Tapi kita jadi sering pulang ke sana. Memang kampungnya di Medan. Horas dong. Gitu. Horas, betul. Ya, bisa bahasa Batak? Nggak bisa. Bisa? Dikit-dikit. Serius? Yang seperti apa? Bodat gitu? itu kayak menu wajib harus harus diingat-ingat ya. Bagudung? Itu bagudung betul. Iya, bodat gitu. Tikus jadi bagudung nanti. Oke, kita udah sampai nih di Toko Un, kita turun dulu ya? Ya, turun dulu aja, soalnya partainya masih. Iya. Oke, jadi ini Toko Un ya? Iya. Salah satu restoran legendaris yang ada di Kota Semarang. Letaknya di Jalan Gajah Mada ya? Wow. Jadi ini ada apa nih? Ini mesin kopi jadul ya? Ya, ini mesin kopi jadul di sini. Ornamen-ornamen zaman dulu. Wah, Toko Un Datuk 87 tahun tulisnya. Jadi di sini ada aneka cake, kue. Kue-kue jadul gitu ya. Kastengel ini ya? Kastengel. Kue-kue jadul zaman dulu. Lidah kucing. Aneka kue kering di sini. Toko Un Semarang.
1936 ya. Croquette, risoles, bitter balloon, over cheese. Over cheese apaan sih? Over cheese tuh kayak tepung, kayak kue bulat gitu, tepung dibikin bulat gitu terus dikasih ada toppingnya gitu loh. Digoreng? Enggak? Kayak waffle, kayak dibikin waffle. Tapi dia bulat, dalamnya tuh empuk. Oke. Chewy gitu. Oke, thank you. Panggil dia Juan atau Juan? Juan aja ya. Biasanya sih sini biasanya bistik-bistikan Bistik ya? biasanya. Oke. Terus atau biasanya di sini juga gado-gadonya. Gado-gado. Oh, di Medan ada namanya tip top, tau nggak sih? Yes. Mirip ya? Yeah, looks like that. Oke. Lebih ke ya model-model TikTok karena ada cake dan sebagainya Iya, sama iya. es krim Iya. gitu. Kita cobain ya. Yep. Bistik sapi kok. Bistik sapi ya? Iya, satu. Baik. Ini gado-gado tapi tanpa toge dan kentang. Ini tergantung yang makan. Kalau yang makan Iya. repot ini. Jadi si Bobby nggak suka toge sama kentang kan? Ayah ini. Tidak bersayur-sayur. Nah ini jauh-jauh ke Semarang ketemunya sama Si orang Regar Batak lagi, si Regar lagi di sini. Tapi lahir di sini memang. Lahirnya udah di sini, jadi masih sering pulang ke Medan lagi. Jadi makanya ya masih mengingat-ingat yang di sana. Keluarga masih banyak di sana. Masih sebagian besar di sana. Yang kalau dari papi yang di Jawa cuma 2. Oh. Semarang 1, Surabaya 1. Oh. Tapi kalau yang dari mami banyakan di Medan. Mami Siahaan. Siahaan, si Regar Siahaan. Oke, mantap. Medan boy. Bahasa Batak. Aku nggak bisa sih bahasa Batak. Tapi ini logat Bataknya udah nggak ada. Udah nggak ada, udah logat Jawa. Logat Jawa nih, lucu ya. Bahasa Jawa bisa ya? Bisa banget. Bisa banget. Cuma kalau logat Medannya keluar kalau ketemu orang Ada pancingan ya. Oh, sama orang Iya, Batak ada iya. pancingannya kan? Iya. kalau ketemu saudara sepupu gitu udah keluar lagi. Oke, datang. Ini namanya apa? Cover cheese. Pover cheese. Apa ya Kue bilangnya gitu. ya? Mungkin kayak pancake tapi karena bentuk cetakannya itu bulat melingkar gitu ya, jadi bentuknya kayak gitu. Tapi inside mirip kayak pancake. Oh, Pancake bola-bola yang gitu lebih, ya? Iya, lebih basah dan lebih. Ada Salah topping satu menu ya? terkenalnya yang di sini. Oke, wajib coba berarti Wajib ya? coba. Kita cobain. Silakan. Mari-mari dimakan. Silakan. Oh. Jadi dia kayak gini loh, lembut banget dalamnya. Nah, ini kalau panas. Teng gini nah. Kayak kalau panas. Lembut banget. Lebih lembut dari pancake lagi kan? Iya, betul. Karena dalamnya lebih Chewy, apa ya, Pak. namanya? Lumer. Kosong gitu. Langsung lumer di mulut nih. Kita cobain ya. Dalamnya ada isi nggak? Enggak, Isi no. ini aja. Just Toppingnya topping. aja gitu. Padahal plain gitu sih. Kita cobain. Panas gak sih? Panas. Makanya aku tau, ini kayaknya panas banget tapi langsung diambil segitu banyak. Makanya panas gak sih? Dikit lah. Panas banget ini tuh. Oke lah. Orang bicara kan masakan sukanya panas. Iya. Tapi kok ini lebih Jadi kepanasan. sih. Cara makan gitu ya, dibelah dulu baru masukin gitunya. Sometimes ada yang suka. Kalau aku suka begitu sih, Bos. Supaya Begini ya. Iya, dibelah dulu, Iya. dimasukin supaya toppingnya itu masuk banyak ke dalam baru kita makan. Oke. Enak sih. Seadanya aja. Dia apa dititip dulu. Awas, Biar nggak Nah. bakar. burn out lagi. Lebih suka yang keju? Iya, lebih suka yang keju. Gurih ya? Iya. Lebih cocok mungkin ya. Rasanya lebih pas. Yang maksudnya. coklat kemanisan. Iya, that's right. Dan ini aku pesan bistik sapi. Yes. Kayak bistik zaman-zaman dulu gitu kan ya. Betul. Oke, kita cobain nih steaknya. Makan. Oh.
biasanya tuh lebih ke stick-stick jadul gitu. Iya. Kalau kalian pernah makan stick-stick jadul rasanya kurang lebih sama nggak semua ya? Iya, lebih begitu. Kayak biasanya dulu aku kok makan stick kayak gini. Oh, sana ada sambal. Tadi aku minta sambal. Urut, Rudi. Ayo, apa? Makan nugget, nih cake, kita cobain. Nah ini sih rekomendasi ya. Ada kacang-kacangnya. Cobain. Itu rasanya apa sih? Cobain aja nggak apa-apa. Mau tahu rasanya cobain. Kalau nggak cobain, dikenjelaskan sama aja. Oke, nggak terlalu manis. Gitu. Gimana? Gitu. Enak kan? Nggak terlalu manis kan? Bolunya lembut ya, nggak kering ya. Enak kok. Ya moist gitu loh. Let's try. Ayo cobain. Nggak kenyang sih dulu, masih ada yang lain. Oke. Nggak usah diet. Iya, dari ini memang sengaja nggak belum makan ya. Gua dari pagi udah makan dari tadi. Sekarang jam 2 sore dan udah 4 kali makan hari ini. Belum cemilan-cemilannya ya? Belum cemilannya. Iya. Nanti malam mau nge-gym nggak? Kalau nggak mager tapi. Iya. Nah setelah makan, kita mau mengunjungi sebuah situs bersejarah yang ada di kota Semarang. Yeah. Salah satu ikon dari Semarang ya. Yep, that's right. Namanya apa? Namanya Tugu Muda. Tugu Muda. Oke, kita ke Tugu Muda dulu ya, depan sana. Selalu ada di iklannya kota Semarang. Selalu ada? Selalu ada. Ada ceritanya, nah kita cerita di depan sana ya. Okay. Sekarang panas sekali. Iya, that's very hot. Oke, tahan-tahan kan ya. Very hot. Sabar. Semarang lagi musim menggosongkan kulit, saudara-saudara. Semarang kapan sih nggak panas? Nggak pernah. Every day summer. Days hot. Nyeberangnya lewat sana nanti ya? Ya. Nah di sini ada Lawang Sewu. Nah kita kesini juga ya. Tapi kita mau nyebrang dulu ke Tugu Muda namanya. Oh. Kayaknya cuma kita satu-satunya yang berada di sini. Di sini dalam kondisi yang terang benderang, terik, menonjol. Soalnya biasanya kalau sore tempat kumpul-kumpul, sometimes ada beberapa keluarga. Di sini kumpulnya? Pemuda-pemudi di sini buat kumpul-kumpul, just buat hangout, ngobrol-ngobrol. Kadang ada anak-anak mandi-mandi di sini juga karena itu ada air mancur kayak kena tempiasnya gitu. Tempias itu apa? Cipratannya. Itu Indonesian, you know? Oh ya? Tempias. Tempias bahasa Indonesia ya? Iya. Aku pertama kali denger loh. Iya, aku juga baru tahu itu bahasa Sama kan? Iya. Yang mau monumen namanya Tugu Muda. Iya. Tugu Muda itu. Kenapa disebut Tugu Muda? Ya kalau sepengetahuan kita ya, Tugu Muda itu karena dulu ini sebagai satu momen peringatan waktu pertempuran 5 Hari Semarang melawan penjajah. Jadi makanya kalau itu di dalam apa namanya? Kita bilangnya di muralnya ya. Di muralnya itu ada gambaran-gambaran pejuang-pejuang lokal Semarang waktu itu, pejuang-pejuang proklama apa namanya ya? Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sedang melawan penjajah kayak gitu. Itu ada penjajah yang jatuh, ada yang mereka cuman penjajahnya bawa senjata, tapi kitanya cuman bawa dulu istilahnya bambu runcing ya yang terkenal ya, bambu atau cuman sekedar pakai tombak dan sebagainya macam. Jadi ini sebuah peringatan ya? Ya, ini Tugu peringatan, Tugu Muda. Tugu Muda. Kalau di sisinya itu tetap ada 5 Pancasilanya Indonesia, 5 sila Indonesia, kemerdekaan tetap ada di situ.
Itu ada bintang juga, lambang ya, bintang. Berarti lambang sila pertama. Bro. Oh, ngerti, ya, ngerti. Tapi itu 4 Maha sisi doang. 5 itu. Mau muternya 5. Oh, muternya 5 sisi. Kakinya juga 5 sesuai dengan sisi. Oke. Nah, di depannya ada Museum Mandala Bhakti punyanya Kodam 4 Semarang. Dia juga menyimpan barang-barang dari dari tentara waktu proses kemerdekaan. Oke, udah jadikan museum ya, Museum Mandala Bhakti namanya. Betul. Di sisi sebelah sana ada Katedral Katolik, punyanya Kota Semarang, itu. Dan di sisi sebelah sana itu ada 3 gedung itu, ada satu buat Wisma Perdamaian buat nerima tamu, satu kediaman gubernur, satunya buat kantor utama gitu. Walaupun sekarang gubernur udah nggak tinggal di sini lagi. Dan kantornya sudah kita pindah ke Jalan Pahlawan, cuman ini sekarang masih dipakai buat pertemuan-pertemuan resmi dari gubernur atau provinsi Jawa Tengah. Oke. Makanya namanya Wisma Perdamaian. Kalau di sebelah sana pemerintah Kota Semarang. Ya, dulu itu gedung perpustakaan punyanya Pemkot. Kalau itu punyanya Pemprov provinsi, kalau ini punyanya pemerintah kota. Sekarang dipakai buat kantor kalau saya nggak salah. Dulu perpustakaan daerah. Oke, dan sebelah sana kita udah pasti tahu lah ya. The most iconic building. Iya, building dari Semarang namanya Lawang Sewu. Iya, nanti kita mau ke sana ya. Nanti kita ke sana. Oke. Kita dengarkan langsung dari guide-nya ya. Langsung dari guide-nya ya. Ini kan guide kita hari ini juga nih. Guide asal-asalan ini semoga. Guide Semarang asal Medan. Asal Medan. Semoga nggak salah ya. Nah, sekarang kita ke sana. Lawang Sewu. Ini jam bukannya Senin sampai Kamis jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jumat, Sabtu, Minggu bukannya jam 8 sampai jam 8 malam. 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini harga tiket masuknya dewasa 20.000, anak-anak 10.000, dan buat wisatawan asing 30.000. Ini dia Lawang Sewu. Nah, jadi kita udah masuk di dalam kompleks Lawang Sewu ini. Jadi aku jelaskan sedikit dulu secara ringkas mengenai Lawang Sewu ya. Lawang Sewu ini sebenarnya merupakan bahasa Jawa yang artinya pintu 1000. Soalnya bangunan ini banyak sekali jendela-jendela yang besar-besar. Tapi sebenarnya pintu di gedung Lawang Sewu ini nggak sampai 1000 ya. Totalnya cuma 429 dan jendelanya mencapai 1000 jendela. Nanti kita dengar penjelasan langsung dari guide-nya biar lebih jelas. Nah, kita udah masuk nih. Jadi Mas harus scan tiket nih. Oh, harus scan tiket. Ini tiketnya, harus scan ya, QR code-nya. Ditempel, cukup diangkat di atas sensor putih. Kalau sudah sudah. Oh, sudah. Oke. Tour guide ya, Mas? Iya. Dengan saya Heri dari HPI Semarang. Oke. Selamat datang di Lawang Sewu. Mari kita mulai, kita ke sana dulu. Oke, Pak Heri. Bapak di sini udah lama? Saya sudah memandu kurang lebih 16 tahun. 16 tahun di sini. Sejak 2008. Oh, sebelum direvitalisasi? Sebelum direnovasi. Oh. Kita mulai, silakan. Oke, kita mulai, Pak. Silakan. Permisi. Ya, mari. Ya. Ini maket rencana renovasi Gedung Lawang Sewu tahun 2009 oleh PT Kereta Api Indonesia. Lawang Sewu ini miliknya PT Kereta Api. Dulunya Lawang Sewu ini kantor besar Kereta Api Belanda. Ya, gedung ini dinamakan Gedung Lawang Sewu karena pintunya banyak. Setiap ruangan dikelilingi pintu, semua terhubung pintu. Semua pintu ini fungsinya sebagai sirkulasi udara dan untuk memudahkan hubungan interaksi antar pegawai pekerja. Ruangan-ruangan ini kantor, lantai 1, lantai 2 semuanya ruangan kerja. Gedung Lawang Sewu dibangun oleh salah satu perusahaan kereta api swasta namanya NIS
NIS singkatan dari Nederland Indisch Spoorwegmaatschappij, dibangun bertahap dalam 2 periode. Kita lihat maket ya. Gedung pertama 1964, rumah penjaga sama percetakan tiket. Disusul gedung utama, ini letter L. Gedung utama sama kantin 1905. 4 gedung ini dibangun dengan material yang banyak diimpor dari negara Eropa. Jadi material yang diimpor itu semua batu bata, genteng, tegel dari Belanda, batu granit Jerman, marmer Itali, dan sebagian batu batanya berlapis keramik. Untuk periode kedua, gedung yang ini dibangun tahun 1916 selesai 1918, materialnya lokal, jadi terlihat beda. Yang tahap kedua ya? Yang tahap kedua. Dan gedung ini, untuk gedung yang besar-besar ini, konsepnya gedung panggung. Di bawah ini ada ruangan, orang menyebutnya ruangan bawah tanah. Itu sebenarnya ruangan pondasi, karena Lawang Sewu itu gedung panggung. Nanti dari luar kelihatan kalau Lawang Sewu ini gedung panggung. Jadi ruangan-ruangan yang ada di bawah lantai 1, dinding-dinding ruangan, itulah pondasi. Tingginya 2 meter. Dan fungsinya sebagai pondasi dan perawatan instalasi air. Gedung ini digunakan Belanda dari tahun 1907 sampai dengan 1942. Kemudian di era Perang Dunia Kedua dikuasai Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Semasa Jepang ini jadi kantor Jabatan Transportasi Jepang. Nah, setelah Jepang kalah Perang Dunia Kedua, ini dikuasai Belanda untuk kedua kalinya sebagai markas agresi militer Belanda. Dan terakhir kali yang pakai gedung ini TNI AD dari tahun 1949 sampai dengan 1994. Dan itu terakhir kali Lawang Sewu digunakan sebagai kantoran. Ya, setelah ditinggal TNI AD, gedung ini pernah vakum lebih dari 10 tahun tidak digunakan dan tanpa perawatan. Yang kemudian 2009 ya direnovasi oleh PT Kereta Api. 2009 direnovasi, 2012 selesai renovasi. Ya, ini sekarang dikelola oleh PT Kereta Api. Ya, mari sambil jalan. Terus katanya dulu pas pendudukan Jepang yang bawah tanah itu jadi penjara tuh benar apa enggak ya, Pak? Untuk itu saya tidak tahu pasti karena saya tidak punya bukti. Ya. Belum lahir lagi. Gimana saya mau bercerita? Siap. Nanti kalau saya katakan iya, masnya nuntut mana buktinya? Aduh. Ya, mari. Oh ya, gedung ini tidak pakai konstruksi beton ya, sudah direnovasi, tetapi sebagian besar masih asli, batu bata, berlapis keramik, tegel, masih asli, genteng masih asli ya. Ini masih asli semuanya? Ini kalau menurut saya sudah bercampur, ada yang pernah diganti dan ada yang masih asli. Ini kita bisa lihat ya, 2 ini masih asli. Ini beda warnanya ya, terang ya. Itu sudah asli. Ini yang mungkin yang tua. Ya. Yang kayak gini yang mungkin yang masih aslinya ya. Ini udah sempat diganti mungkin. Kok pintu-pintunya Pak masih asli? Kalau menurut saya, ya. Yang bagian dalam ini banyak yang diganti kecuali yang berbisi ini masih asli. Yang mana? Ya, ini pintu lipat yang bagian depan. Ya. Ini masih asli. Karena dulu pertama saya datang 2008 itu banyak yang hilang pintunya. Banyak hilang? Iya. Sebelum terawat itu ya? Cuman saya pernah menemui banyak ruangan yang hilang pintunya, kecuali yang luarnya masih asli. Yang luar? Dulu ada daun pintu dasar ini. Ya, ada pintu lipat pintunya ya. Berlapis jadi lapis untuk ya, perusahaan ini pintunya double. Pintu lipat dan sliding door. Ini sliding doornya ada hilang. Tapi udah nggak ada sekarang? Ya udah nggak ada, ini relnya masih ada. Relnya, ini bener ya, kelihatannya relnya ya. Jadi untuk perusahaan yang besar ini, besar ini satu perusahaan 6 daun pintu. Satu perusahaan 6 daun pintu. Kita ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya makanya wajar kalau disebut Lawang Sewu karena daun pintunya lebih dari 1000. Bata berlapis keramik masih asli, dibuat di kota Venlo. Ini granit masih asli juga. Granit masih asli. Cetakannya melengkung soalnya ya. Jarang-jarang tuh ada keramik. Ya ini kan gedung ini tidak pakai konstruksi beton. Jadi ini full batu bata, tidak ada besi di dalam. Ini full batu bata, nggak ada besi dalamnya. Batu bata.
Oh, depan sana masih ada kereta api zaman dulu ya? Ya, itu peninggalan Belanda. Peninggalan Belanda. Dibuat di kota Chemnitz, Jerman tahun 1908. Dan terakhir operasinya 1980. Oh. Rutenya Semarang Jatirogo. Ke arah timur. Ke arah timur ya, ke arah timur Jawa. Oh. Bahan bakarnya kayu. Untuk di Jawa itu bahan bakarnya kayu. Di luar Jawa bahan bakarnya batu bara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sini. Cahaya di sini agak gelap ya di sini ya. Ini cuma lorong aja, di lantai 2 ya kayak gini. Jadi tempat lalu lalang pegawai, ya kanan kiri lorong-lorong ini ya pintu-pintu. Jadi ya semuanya terhubung pintu biar sirkulasi udaranya bagus. Kita bawa jalan ke sana. Ya, kita ke sana nanti kembali lagi. Oke. Di sini masih ada kantor-kantor gitu ya? Tidak ada, ini museum sekarang. Oh, museum. Jadi seperti ini guys ya. Satu koridor ini seperti ini. Tapi adem sini ya. Sebelah sini adem. Saya tidak tembus masuk kemari. Dindingnya terlalu tebal. Yang di sebelah sana ya jam segini ya agak hangat. Iya. Kalau pagi ya dingin sana. Sana yang hangat. Ini terbuat dari batu granit. Batu granitnya impor dari Jerman. Iya. Tangga menuju lantai 2 yang lantai akses 2, ke ya. lantai 2. Tangga utama akses ke lantai 2. Yang di atas itu masih asli. Masih asli. Itu masih asli. Itu kaca patri itu masih asli juga. Ya, dibuat di kota Delft. Delft di mana itu, Pak? Belanda. Belanda. Ya. Batasnya cuma boleh sampai di sini aja, Pak ya? Ini semuanya di portal. Oke. Udah ditutup tuh kelihatannya, nggak boleh sampai ke atas sana. Batasnya cuma di sini. Ini tangga dari granit semuanya. Dari sana masuknya. Cara orang foto-foto di sini. Jadi katanya di lantai atas sana itu, lantai 2. Bagi yang mau foto private boleh naik ke atas ya, tapi berbayar. 1 jamnya 335.000. Kalian sebelumnya udah pernah ke sini? Yeah, I already done this. Sering? Pokoknya kalau saudara datang ke sini pasti harus dibawa ke sini. Wajib ya? Wajib kalau ke Semarang harus ada. Ini lapangan tengahnya tadi ya, Pak? Ya. Halaman tengahnya yang biasa dipakai ini ya, fashion show. Ya, acara-acara musik juga mungkin, ya? Ya, ini mereka setiap hari ada. Oh, setiap hari ada. Dari pagi sampai sore, setiap hari ada. Jadi ini akses menuju bawah sana. Tapi sekarang udah nggak dibuka untuk umum. Sekarang jadikan gudang ya? Ya. Oke. Gudang air kebersihan. Ya, ruang ini segini. Ini ada sedikit sejarah kereta api Indonesia. Ini ada diulas mengenai sistem tanam paksa ya. Jadi katanya dulu yang paling berharga itu kopi, karet, kina, kakao, kapas, pala, lada, dan lain sebagainya. Katanya harganya lebih mahal dari emas mungkin ya. Jadi ditanam paksa, nggak boleh menanam padi yang kurang berharga gitu. Diwajibkan untuk menanam komoditas seperti ini. Benar Pak ya? Oke. Ya, ini lucu sekali nih. Cirebon. Sekarang Cirebon ya. Dulu dinamain Belanda Cirebon. Dari sini. Ya, seluruh Sumatera ini akan dibangun rel. Ya. Ya, karena tahun 1925 di sini masih gambut, hutannya luas, penduduk sedikit. Jadi yang dibutuhkan Belanda di sini ada minyak dibangun rel. Oh. Ini sumber minyak bangun rel. Ya. Batu bara dibangun rel, batu bara dibangun rel. Oh. Ini nggak sempat dibangun Belanda, karena ya daerahnya juga sulit, daerahnya gambut. Yang sudah sempat dibangun Ini. oh, sampai sini doang. Ini. Sampai Tanjung Balai, dari Kutaraja sampai Tanjung Balai yang dibangun oleh Belanda pada saat itu. Kemudian ini bagian apa nih? Padang ya? Ya, Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat.
Ini ada tulisnya Padang. Pangkalan apa nih? Kota Baru. Iya, Kota Baru. Limbanang. Oh, oke. Terus ini juga udah sempat dibangun ya? Sumatera Selatan dan Lampung. Ini sampai sekarang masih aktif. Palembang, Lampung masih aktif ya. Masih aktif. Ya. Ini Lampung. Ya, Palembang ke Lampung. Dari rencananya begitu besar, cuma beberapa ini yang sempat dibangun ya. 1, 2, dan 3 di Medan. Oke. Sekarang kita menuju gedung B ya. Tadi gedung A sudah selesai, kira-kira seperti itu. Ya, ini akses ke bawah, ruang pondasi, bisa dilihat dinding-dinding pondasinya itu cor-coran. Karena gedung ini sudah pakai konstruksi beton. Oh, ini akses ke bawah gitu. Tapi nggak ada tangga ya sekarang? Tangganya sudah rusak. Tangganya sudah dibongkar karena rusak. Oh, sudah rusak. Benar-benar nggak bisa ke bawah ya, Pak? Tidak bisa. Ini dulu pernah buat syuting tuh ya? Ya, tapi dulu masuknya nggak di sini, di pojok sana. Nah, itu ada pintu akses gitu. Oh, sana ada pintu lagi Akses sebelah menuju kanan. ke banyak ruangan. Ya, gedung ini sendiri, gedung sana. Ini bagian bawah tanah, di bagian bawahnya lah dari gedung B, Lawang Sewu. Tapi sekarang memang nggak, dari dulu nggak boleh masuk sebenarnya ya? Dulu pernah. Oh pernah, Ya, boleh dulu. 2016 terakhir. Terakhir. Ya. Tapi gelap gitu nggak ada lampu dulu di bawah? Ada? Bawah center. Bawah center. Oh. Ditemenin nggak? Masuk sendiri? Ya, diantar sama guide. Oh. Tapi ada yang berani bawa sendiri juga masuk ke sana? Pernah dibuat syuting uji nyali itu loh. Iya, di Trans 7 atau Trans TV. Syuting uji nyali sebenarnya ada yang nemenin, ada kamera. Ada Apa ya bedanya? benar. Ini seperti ini intinya sama gedung. Oh, sama aja ya? Sama, semua ruangan dikelilingi pintu, semua terhubung pintu. Lurus nih semua pintu Iya, tuh semua ya? Semuanya ruang kerja. Tapi udah hilang pintunya semua? Hah? Lebih dari 10 tahun kosong. Hah? Ya banyak hilang. Oh. Jadi udah plong itu aja ya, nggak ada pintu lagi ya? Tadinya kan ada pintu ini kan bekas misalnya nih. Iya. Yang saya wastafel itu ya, dulu ada wastafel. Sempat 10 tahun terlantar hilang semuanya ya? Nah, nggak ada pintu lagi, plong semuanya. Ya, jadi guys, tadi jam bukanya itu di pintu masuk itu salah ya. Ini jam bukanya sampai jam 9 malam. Jadi pintu keluar ditutup jam 9 malam. Buat yang suka suasana malam, boleh datang deh pas malam hari ya. Kalian pernah datang pas malam hari nggak? Enggak. Nggak pernah? Enggak, sore menjelang malam, tapi kalau malam hari enggak pernah. Nggak pernah. Oke. Ya, ini lantai 3 ini loteng ya, itu rooftopnya, itu gentengnya sudah tidak asli, ini ditutup dalam perawatan. Tapi setelah perawatan bisa dibuka. Ini banyak kayak gini ya, di sini Kita mau ke sumur zaman dulu. Sekarang masih dipakai Pak sumurnya? masih dipakai. Masih dipakai juga? Ah. Sumur aslinya masih dipakai. Sumur itu tidak pernah kering. Itu sumur bor, kedalaman lebih dari 100 meter. Oh, kita lihat ke sana ya. Ya, jadi bangunan kecil ini adalah rumah sumur. Ya. Di sumur itu ada mesin pompa, ya air sumur itu disedot pakai mesin, dipompakan ke menara itu. Itu menara air, tandon air. Yang paling tinggi itu? Ya, itu ada 2 pipa asli ya. Pipa ada 2 ya. Jadi karena ada 2, yang satu untuk tandon di sini, yang satu untuk tandon di sana. Oke. Tapi sekarang ini mesin ini sudah nggak di mesin aslinya. Pertama saya datang itu udah hilang. Ini mesin baru. Oh. Itu menara airnya gitu? Menara
Tandon. Yang itu menara airnya aslinya ya. Dari Lawang Sewu sekarang kita mau ngopi dulu, panas sekali. Ngopi lagi ya. Ngadem dulu di dalam sini. Katanya ini coffee shop yang lumayan ya di kota Semarang ya. Iya. Nah. Ada mocktail. Oke, sekarang kita mau santai-santai dulu ya. Tadi udah jalan, udah ke Lawang Sewu. Udah sempat kulineran juga, panas-panasan tadi. Ya sekarang mau ngadem di sini ya. Dan terima kasih nih buat Kon sama si Bobby udah menemani aku hari ini ya. Oke, see you next time. Tunggu lagi episode selanjutnya Explore di Kota Semarang. Bye bye.